Oke, kita akan mempelajari tentang entalpi pembentukan standar, yaitu cara menentukan perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Jadi ada datanya nanti bersama saya, Mifti Esi, saya guru SMA Negeri 7 Palangkaraya. Nah, entalpi pembentukan standar seperti yang dijelaskan sebelumnya pada materi sebelumnya, bahwa kalau reaksi suatu zat ditentukan dari data entalpi pembentukan standarnya, yaitu dari reaksi dan hasil reaksi. Jika dituliskan persamaannya seperti berikut ini. Jadi delta H reaksi adalah sigma atau jumlah dari perubahan entalpi produk dan dikurangi dengan jumlah dari perubahan entalpi pembentukan standar dari reaktan. Misalkan suatu reaksi seperti berikut ini, nah M, N, P, dan Q itu adalah koefisien reaksi. Yang di sebelah kiri tanda panah adalah bereaksi, sebelah kanan adalah hasil reaksi. Delta H-nya bagaimana jika dirumuskan dengan persamaan seperti di atas ini? Delta H reaksinya adalah yang produk dikurang delta H reaksi reaktan. Yang produk itu kita kalikan nih, masing-masing produknya adalah AD dan CB. Koefisien reaksi dikalikan dengan delta H0F dari AD ditambah dengan koefisien reaksi dari CB yaitu Q dikalikan dengan delta H0F dari CB, kemudian dikurangi dengan koefisien reaksi dari delta H0F dari AB yaitu M ditambah dengan N dikalikan delta H0F dari CB. Nah, kita ada data dari entalpi pembentukan standar dari beberapa zat pada keadaan 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, yaitu sebesar seperti data berikut ini. Nanti yang data ini nanti digunakan untuk perhitungan. Nah, perlu diingat bahwa dalam keadaan bebas, misalnya hidrogen, oksigen, N2, misal Cl2 dan karbon, itu delta H-nya untuk pembentukannya adalah 0. Contohnya, nah misalkan diketahui data dari delta H0F dari CH4 sebesar seperti data seperti ini. Nah, kita menentukan delta H reaksi pembakaran berdasarkan persamaan reaksi ini. Nah, ingat, setelah kita mau menentukan delta H reaksinya, diperhatikan persamaan reaksinya harus setara. Kemudian ditentukan kalori yang dibebaskan pembukaan pada etanol pada metanol sebanyak 8 gram. Jadi nanti dicari molnya berdasarkan perhitungan berikutnya. Nah, sebelumnya pada A, maka delta H F-nya atau delta H reaksi atau jumlah kalori bisa ditentukan berdasarkan data yang diketahui. Nah, kita penyelesaiannya. Yang pertama yang kita tentukan delta H reaksi berdasarkan data sebelumnya. Nah, ini kan produk dikurang delta H0F dari reaktan. Yang produk itu yang di sebelah kanan tanda panah, yaitu yang CO2. Nah, koefisien reaksi dari CO2 itu 1, jadi kita langsung tulis saja delta H0F CO2. Koefisien reaksi dari H2O itu adalah 2 dikali dengan 2, kemudian dikurangi koefisien reaksi dari CH4O atau metanolnya 1, kemudian koefisien reaksi dari oksigennya 2. Nah, kita substitusikan nilai yang diketahui tadi di persamaan ini. Nah, diperhatikan bahwa delta H0F dari oksigen itu adalah 0. Jadi misalkan dalam perhitungan tidak perlu dimasukkan juga tidak masalah. Nah, sehingga didapatkan delta H reaksinya jadi adalah 726,9 kJ. Kemudian untuk yang kedua adalah kita mencari berapa kalori yang diperlukan sebanyak 8 gram. Nah, ini untuk 1 mol ya. Karena koefisien reaksinya 1 mol, yang ditanyakan adalah untuk 8 gram, berarti kita cari molnya. Ini MR-nya, mol dibagi ML, jumlah molnya sama dengan 0,5 mol. Sehingga kalori ini kan kita tinggal kalikan. Untuk itu sebesar 181 kali 181,725 kJ. Jadi mol dikalikan dengan jumlah atau delta H reaksi yang hasil perhitungan yang sebelumnya. Nah, kita akan melakukan
latihan soal yang kita perhatikan di sini adalah berapakah entalpi pembakaran sempurna untuk 52 gram C2H2 atau etanol ini. Sehingga didapatkan berapa ini. Nah, sama caranya metik di sini kan belum setara, jadi nanti kita setarakan. Oke, kita akan latihan soal menentukan delta H menggunakan data delta H 0F atau entalpi pembentukan standar. Nah, di sini diketahui delta H 0F dari C2H2 itu sebagai min A kJ per mol, untuk CO2 min B kJ per mol. Delta H 0F untuk H2O liquidnya itu adalah min C kJ per mol. Yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran sempurna 52 gram C2H2. Nah, di sini diketahui persamaan reaksinya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyetarakan. Ini di sebelah kiri jumlah C-nya ada 2. Jadi di sini kita setarakan 2 ini persamaan reaksi setara ya. Persamaan reaksi setara. Jadi C2H2 O2 nya belakangan kita setarakan. Sekarang kita samakan jumlah C nya di sebelah kanan, kedua CO2, H nya sudah sama 2, nah sekarang kita setarakan jumlah O nya. Yang di sebelah kanan ada 4, ini 2 dikali 2 4, ini tambah 1 5, berarti di sini adalah 5/2. Nah, sekarang kita cari delta H reaksinya menggunakan persamaannya. Ingat ya, sigma dari delta H 0F produk kurang sigma dari delta H 0F reaktan. Yang di sebelah kanan itu produk, sebelah kiri reaktan. Yang kita gunakan persamaan reaksi yang setara. Di sini untuk oksigen tidak perlu kita gunakan ya, karena delta H 0F nya 0. Berarti 2 dikalikan delta H 0F dari CO2 ditambah ini koefisien reaksi dari H2O nya 1, berarti kita langsung delta H 0F dari CO2 kita buat dalam tanda kurung, dikurang reaktannya kita gunakan yang C2H2, berarti koefisien reaksinya 1 ya, berarti kita langsung gunakan saja delta H 0F dari C2H2. Nah, kita substitusikan ya, delta H 0F dari C2H2 kita buka kurung, 2 dikalikan ini datanya yang CO2 yang ini ya di atas ya, min B ditambah untuk H2O, ini H2O yang H2O sebesar min C kita buat dalam tanda kurung saja, kurang kita buka kurung, C2H2 nya min A. Oke, sekarang kita kalikan min 2 kali min B, 2 kali min B ya min 2B, min C, ini min dengan min plus sama dengan A ya, kita balik ya, min 2B min C. Sekarang kita cari entalpi pembakaran standarnya yang digunakan 52 gram per C2H2, berarti kita cari MR nya. Tadi delta H reaksinya sebesar A min 2B min C, berarti kita cari MR dari C2H2 itu sebesar 2 dikalikan 12 ya, ini 2 ini dari jumlah atom C nya ditambah ini AR nya 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 24 tambah 2 24. Sekarang kita cari molnya C2H2.
berarti massa dibagi mR nya. Masanya 52 gram dibagikan mR nya 26, hasilnya adalah 2 mol. Nah, ini untuk 2 mol. Tadi kan untuk satu persama reaksi setelahnya tadi kan C2H2 5/2O2 2CO2 ini H2. Ini untuk C2H2 nya yang 1 mol yang ditanyakan adalah untuk 2 mol. Kita tinggal kalikan saja untuk yang 2 mol ya, yang ditanyakan adalah untuk 2 mol. Yang diketahui adalah ini yang untuk 1 mol. Dari mana kita tahu 1 mol? Koefisien reaksinya kan 1. Berarti tinggal kita kalikan saja. Kalau 1 mol itu dia delta H-nya sebesar A-2B dikurang C. Kalau 2 mol enggak, kita kalikan saja 2 dikali ini delta H-nya ya, A-2B min C, maka delta H 2A min 4B min C. Ini delta H untuk 52 gram. Tahu 2 ya. Nah, untuk yang lainnya jika diketahui sama, caranya sama, hanya saja ini menggunakan pemisalan ya, ini tidak diketahui secara pasti angkanya, tapi dia menggunakan pemisalan. Oke, sekian untuk contoh perhitungannya. Terima kasih.